Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah keputusan besar yang kamu pilih untuk hidupmu. Oke, Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke, Sagi, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Devils. Kartu kedua, ada Five of Cups. Kartu ketiga, di sini kita punya Queen of Swords. Kartu keempat, di sini kita punya Seven of Swords. Kartu kelima, di sini ada The Fool. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Four of Cups. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Three of Swords. Oke. Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah keputusan besar yang kamu pilih untuk hidupmu. Oke, Sagi, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, ini menggambarkan akan ada perubahan situasi, ya, dari sebelumnya tidak baik-baik saja menjadi situasi yang lebih baik dan lebih nyaman. Oke, di sini ada kesakitan yang sifatnya sementara, ya. Ada kesedihan, tapi di balik itu semua akan ada kebahagiaan. Oke, nah, memang beberapa waktu lalu memang begitu banyak trauma, ya, yang kamu rasakan terhadap keadaan dan situasi-situasi yang mungkin sangat tidak membuatmu nyaman terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, kamu mungkin ingin, ya, mendengarkan siapapun, mendengarkan kode dari semesta, mendengarkan sinyal-sinyal sekecil apapun, ya, di dalam kehidupanmu agar kamu bisa bangkit dan keluar dari keadaan itu. Tetapi pada waktu itu memang tidak ada sinyal apapun yang kamu terima, yang kamu dapati. Oke? Nah, jadi tetapi, ya, di balik itu semua kamu mulai bisa menjadi seseorang yang mampu bertahan dari berbagai macam keadaan dan situasi di dalam kehidupanmu. Yang mampu bertahan dan mengendalikan diri dari berbagai macam tindakan, perlakuan, perbuatan, sikap, ya, yang mungkin dilakukan oleh orang-orang, lingkungan-lingkungan, pihak-pihak selama ini terhadap dirimu kurang baik. Oke? Dan kamu adalah seseorang yang benar-benar mampu, ya, saat ini menerima kenyataan apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu dengan lapang dada. Dan dengan begitu, kamu akan mengerti, ya, seberapa kuat dirimu untuk menahan cobaan ini. Seberapa mampu, ya, tubuh dan pikiranmu menemukan solusi, menemukan cara terbaik agar kamu bisa keluar dari keadaan sulit ini. Oke? Nah, inilah akhirnya keputusan penting, keputusan besar yang kamu ambil, bahwa kamu harus mulai bisa melangkah kembali, mencoba lagi, meskipun dengan sumber daya yang terbatas,
meskipun dengan cibiran, dengan cemoohan yang kamu terima dari orang-orang sekitarmu terhadap dirimu. Tetapi kamu tidak lagi memperdulikan itu, ya. Kamu hanya berpikir bagaimana caranya kamu bangkit, kamu berjalan, kamu tetap berada pada jalurmu, dan pada satu ketika kamu sampai di ujung perjalananmu, di mana kamu sudah benar-benar menjadi sangat menguasai bidang kegiatanmu, di mana ada kualitas-kualitas yang semakin baik dari karya-karyamu, dan kamu mulai menjadi semakin berpengalaman, ya, semakin memiliki potensi yang baik pada bidang kegiatan-kegiatanmu. Nah, hal inilah yang akhirnya membawa kebahagiaan, membawa kemajuan dan peningkatan di sektor-sektor kehidupanmu saat ini. Makanya di sini ada kesakitan yang sifatnya sementara, akan ada kesedihan, tetapi di balik itu semua akan ada kebahagiaan. Nah, jadi semua usahamu, semua perjuanganmu yang memang sulit, memang berat, ya, tetapi akhirnya kamu sampai, ya, pada fase di mana kamu sedang memetik buah manis dari hasil-hasil perjuanganmu selama ini. Oke, jadi inilah mungkin salah satu keputusan penting yang kamu ambil, yang kamu pilih untuk hidupmu. Di mana keputusan penting yang kamu ambil ini memang tidak mudah, memang berat. Kalau sebagian orang mungkin sudah KO, sudah tumbang di tengah jalan. Tetapi berbeda dengan dirimu, kamu memiliki komitmen yang baik dan akhirnya kamu sampai kepada di mana kamu mampu mengarahkan kehidupanmu ke arah yang jauh lebih baik, lebih maju, lebih berkembang, serta lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya The Devil. Nah, inilah mungkin beberapa waktu lalu, ya, yang menyebabkan kamu begitu terpuruk, begitu tersudut oleh keadaan. Oke, terlalu banyak energi negatif yang ada di sekitarmu pada saat itu, di mana sering kamu dapati suara-suara, sering kamu dengar panggilan-panggilan, ya, invite begitu terhadap dirimu untuk melakukan hal-hal yang mungkin di luar kehendakmu, di luar keinginanmu, ya. Seperti melakukan kebohongan, seperti melakukan manipulasi, melakukan segala cara agar pekerjaan, agar kegiatan, agar bisnis, ya, agar kontrak kerja ini berhasil, mulus, dan diterima. Nah, jadi memang itulah yang membuat kamu begitu sangat merasakan kesedihan yang mendalam di dalam kehidupanmu beberapa waktu lalu. Karena mungkin setiap apa yang kamu lakukan, setiap pekerjaan, kegiatan yang kamu kerjakan bersama timmu, lingkungan-lingkungan yang ada pada saat itu, ya, itu benar-benar di luar dari kemauanmu, di luar dari kehendakmu. Nah, jadi itulah mungkin salah satu yang membuat kamu begitu merasa sedih, kecewa, karena begitu. Kamu tidak bisa berbuat banyak untuk bisa menolak, ya, keadaan tersebut. Sedangkan kamu membutuhkan pekerjaannya. Sedangkan kamu membutuhkan uangnya, ya, untuk menafkahi keluarga, memenuhi kebutuhanmu, membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Nah, tetapi dengan keyakinan yang besar, dengan komitmen untuk mengambil keputusan yang tepat, dan kamu mulai bisa, ya. Beberapa dari kamu merelakan, ya, pekerjaan, bisnis, usaha ini berlalu pergi dari kehidupanmu, ya, ataupun membiarkan kontrak kerja yang kamu dapati ini terputus dengan sendirinya, ya, gagal dengan sendirinya karena kamu out, kamu keluar, karena lingkungannya sudah tidak nyaman. Nah, dan dari situlah kamu mulai bisa
berusaha lagi, mencari lagi, mencoba lagi, tetapi dengan menemukan lingkungan-lingkungan yang lebih baik, yang jauh dari manipulasi, yang jauh dari kebohongan, yang jauh dari perbuatan, ya, yang menghalalkan segala cara demi terwujudnya keinginan semata. Nah, makanya kamu mulai bisa menepis energi negatif yang terlalu banyak berseliweran yang ada di dalam kehidupanmu selama ini dengan begitu anggun dan elegan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, ini benar kan? Akhirnya harapan, kesempatan yang baik itu mulai bermunculan, mulai terbuka untuk dirimu. Ya, walaupun sebelumnya banyak kekalahan, kesedihan, kegagalan, ya, kemunduran, ya. Situasi yang pokoknya membuatmu sangat tidak nyaman begitu ya. Nah, tetapi di balik itu semua harapan mulai muncul, kesempatan mulai terlihat, ya, peluang-peluang mulai terbuka celahnya begitu ya. Karena apa? Karena kamu berani memperbaiki diri, berani mengatakan tidak untuk hal yang memang bertolak belakang dengan dirimu, dan berani memaafkan apapun keadaannya, siapapun yang pernah mungkin berbuat yang tidak baik terhadap dirimu. Dan dengan begitu kamu akan bisa melangkah dengan pasti, ya, mengepakkan sayapmu kembali dengan gagah berani, karena sudah ada pemikiran dan hati yang begitu tenang, ya, karena kamu sudah lepas dari trauma, ya, dari kegagalan di masa lalu, dari hal-hal yang membuatmu begitu sangat kalut, sedih, dan terpukul pada beberapa waktu di masa lalu. Dan akhirnya dengan keberanian, berani memperbaiki diri, berani mengakui kesalahan, dan berani belajar dari kesalahan, akhirnya kamu menemukan kesempatan, peluang yang semakin terbuka lebar untuk kamu bergerak, melangkah lebih maju, lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, ini adalah kebijaksanaannya. Kebijaksanaan di dalam berpikir, bertindak, dan berkomunikasi ataupun bekerja sama. Di mana saat ini kamu benar-benar telah memiliki pandangan, cara berpikir, ya, itu yang benar-benar luas, benar-benar jauh ke depan, tidak lagi sempit, ya. Sehingga pemikiran yang luas ini, pandangan yang jauh ke depan inilah yang akhirnya menjadikan dirimu bisa, ya, memutuskan, mengerjakan, ya, menilai hal-hal penting yang mungkin terjadi di dalam kehidupanmu itu dengan keputusan-keputusan yang tepat, dengan penilaian-penilaian yang benar, serta dengan pengerjaan-pengerjaan yang bagus pada setiap bidang kegiatanmu. Oke? Makanya kamu benar-benar bisa membawa perubahan yang begitu besar di dalam kehidupanmu sebentar lagi. Oke ya? Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini ada Seven of Swords. Nah, ini akhirnya ada rasa puas, rasa lega, dan rasa bangga yang kamu rasakan, ya. Karena kehidupanmu sudah jauh dari kebohongan, jauh dari perbuatan yang tidak baik, jauh dari persekongkolan-persekongkolan jahat, ataupun jauh dari perbuatan-perbuatan yang menghalalkan segala cara demi kesuksesan, demi keberhasilan semata. Nah, jadi lingkungan yang tepat, orang-orang yang positif sudah bisa kamu temukan kembali saat ini di dalam kehidupanmu, pada lingkungan-lingkungan kegiatanmu, dan lingkungan lamamu mulai bisa kamu tinggalkan, kamu jauhkan, dan kamu abaikan. Makanya jauh dari kebohongan, jauh dari hal-hal yang tidak baik lah pokoknya, yang dulu mungkin pernah terjadi di dalam kehidupanmu, dan akhirnya saat ini sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Fool. Nah, jadi akan ada hari-hari yang baru, ya. Akan ada awal baru, langkah baru, dan siklus baru di dalam kehidupanmu. Tetapi dengan versi terbaikmu, tetapi dengan langkah, cara, dan solusi-solusi yang terbaik
yang kamu miliki saat ini untuk terus melangkah, untuk terus mengarahkan kehidupanmu ke arah yang lebih baik lagi setiap harinya. Nah, jadi kamu mulai bisa nih mendengarkan kata hatimu, menangkap sinyal sekecil apapun dari semesta, ya, mendengarkan orang sekitar, ya, menerima kritikan, ide, saran, gagasan yang baik tentunya kamu terima, yang tidak baik akan kamu abaikan, dan dengan begitu kamu akan memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupanmu, tetapi dengan versi-versi terbaik yang kamu miliki saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, jadi sudah tidak ada lagi situasi yang tidak nyaman, ya. Situasi yang menjenuhkan, membosankan, karena mungkin kamu terlalu pada saat itu, ya, kamu terlalu sering menemukan keadaan yang begitu-begitu saja, ya. Perlakuan dan sikap yang gitu-gitu lagi, ya, yang akhirnya membuat kamu kesal, membuat kamu marah. Nah, jadi pada saat itu memang kamu sempat mencari pelarian, ya, pada hal-hal yang mungkin lebih buruk lagi, ya, pada minuman, ya, pada tempat tongkrongan, ya, pada klub-klub begitu, ya. Tetapi pada akhirnya kamu sadar dan mengerti, malah pelarian ini tambah membuatmu terpuruk, tambah membuat perekonomianmu ambruk, anjlok begitu, ya. Nah, makanya kamu saat ini bersyukur sekali, berterima kasih sekali pernah melewati fase itu. Karena apa? Karena di fase itulah kamu banyak belajar, ya, banyak mengerti, banyak memahami situasi, banyak memahami karakter-karakter orang-orang. Dan dengan begitu, di saat kamu menemukan peluang, menemukan celah untuk bangkit dan berkembang, di saat itulah pengalamanmu semakin baik, ya, skillmu semakin bertambah, dan kamu mulai mampu, ya, menilai, memilih, memutuskan mana yang paling tepat untuk kehidupanmu. Akhirnya, situasi yang tidak nyaman mampu kamu gantikan dengan situasi yang lebih baik, yang lebih nyaman daripada sebelumnya. Oke ya? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Sagittarius sahabatku. Dan semoga temanku Sagittarius benar-benar akan mampu mengambil keputusan besar yang sangat tepat, ya, yang sangat baik begitu, ya. Karena keputusan inilah yang kamu pilih untuk kehidupanmu agar lebih maju, agar lebih berkembang, ya. Dan seketika itu tercapai, maka akan banyak kebahagiaan dan kenyamanan yang bisa kamu bagikan untuk siapapun yang ada di sekitarmu, terutama untuk orang-orang yang kamu sayangi. Semoga, ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.